Tata ibadah Minggu Advent keempat, warna liturgi ungu, topik Minggu, Allah datang menyelamatkan umatnya. GKPS Dolok Sanggul, 24 Desember 2023. Bernyanyi Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1-3, barisan prosesi masuk ke gereja. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami panjatkan pujian dan syukur kami kepadamu. Engkau telah mengutus anakmu Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian. Kiranya Roh Kudus membimbing kami kepada pengenalan yang benar akan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan datang kembali
untuk menganugerahkan keselamatan yang sempurna bagi kami. Kuasailah kami, supaya segenap kehidupan kami tertuju kepadamu. Dengarlah doa permohonan kami ini, melalui anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 85 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengar pengganti dasatita yang tertulis dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Marilah kita bersama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melaksanakan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 sampai 2. Hidupku seluruh
Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus, Engkau telah menyatakan diri kepada kami selaku Allah yang Esa. Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sumber kehidupan dan pengharapan kami. Roh-Mu selalu setia membimbing kami agar sungguh-sungguh memahami firman-Mu serta melaksanakannya. Akan tetapi, kami sering lebih mengutamakan yang lain dan menselaraskan Engkau dengan yang lain serta menaruh pengharapan daripadanya. Kami juga berdosa sebab kami lebih sering kurang yakin terhadap janji-janji-Mu, sehingga kami tergoda untuk mengharapkan berkat dan perlindungan dari dunia ini. Kami menyadari bahwa kami sesungguhnya tidak layak lagi disebut sebagai anak Tuhan. Namun, kini kami datang bersujud di hadapan-Mu, mengaku dan memohon pengampunan dosa. Kami percaya Tuhan mengampuni kami oleh karena rahmat-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkan dan percayailah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan hidup baru, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 sampai 2. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nats bacaan minggu ini yang tertulis dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, Engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagai firman-Nya dalam suatu nas lain,
Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Mari kita angkat pujian Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan 2. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang yang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin.
Mari kita bernyanyi Kidung Jemaat 402 ayat 1 sampai 2. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami, warga jemaat GKPS Dolok Sanggul, Resort Tarutung, dalam beribadah pada pagi hari yang indah ini Tuhan, yaitu Minggu Advent keempat. Bapa di dalam surga, kami telah menerima dan mendengarkan warta jemaat. Untuk itu Tuhan, berkati seluruh tangan-tangan yang bersuka cita memberi dari berkat yang telah mereka terima untuk kemuliaan-Mu dan untuk pelayanan di gereja-Mu melalui jemaat-Mu GKPS Dolok Sanggul ini. Bapa di dalam surga, banyak rencana-rencana gereja-Mu dalam mengakhiri tahun ini Tuhan. Untuk itu kami mohon penyertaan-Mu senantiasa atas kami jemaat-Mu GKPS Dolok Sanggul. Berkati dan sertai kami Tuhan sepanjang penghujung tahun ini hingga kami dapat bersuka cita menjalani memasuki tahun 2024 yang sebentar lagi akan kami lalui. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang pada saat ini tidak bersama dengan kami Tuhan. Berkati mereka dimanapun saat ini mereka berada. Kiranya kuat kuasa-Mu Tuhan senantiasa memberkati kami satu persatu. Terlebih anak-anak kami Tuhan, keluarga kami yang di penghujung tahun ini akan berangkat dari tempat mereka menuju tempat ini Tuhan, untuk kami bersama-sama berkumpul dalam merayakan Natal dan Tahun Baru. Bapa di dalam surga, sertai sepanjang perjalanan mereka Tuhan. Berkati juga Tuhan negara kami, pemerintah kami Tuhan, terutama dalam masa-masa melaksanakan pesta demokrasi yang di awal tahun 2024 akan kami laksanakan. Bapa di dalam surga, Engkau senantiasa menyertai seluruh pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, sehingga pelaksanaan demokrasi, pesta demokrasi yang mau kami laksanakan di negara kami berlangsung dengan baik. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami, khususnya saudara kami yang berada di Kecamatan Bakti Raja, tepatnya di Desa Simangulape Tuhan, yang pada saat ini mereka masih bergumul dengan pencobaan bencana yang datang atas mereka. Bapa di dalam surga, sertai mereka, mampukan mereka Tuhan untuk dapat menjalani bencana ini, dapat pulih kembali Tuhan, bagaimana seperti biasa memelai aktivitas dan kehidupan mereka. Bapa dalam surga, cukupkan segala kebutuhan mereka Tuhan melalui tangan-tangan dermawan
orang-orang yang rela membantu Tuhan. Berkati juga pemerintah kami dalam memulihkan mereka dari bencana tersebut. Bapa di dalam surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu. Berkati kami seluruhnya Tuhan, sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat bekerja, berbuah dalam hati kami dan dapat kami pahami seturut dengan yang Engkau kehendaki. Bapa dalam surga, terpujilah Engkau terlebih dahulu, ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Tarbilangi haganupan olong Isema awon o Tuhan asera amaniyomi o Jesus sing tarbilangi aku
Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 91 ayat 1 sampai 2. Mari kita satukan hati dan pikiran kita bersama. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang akan menguasai hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Salam juga untuk semua jemaat Tuhan yang ada bersama-sama dengan Nusantara TV. Terpujilah nama Tuhan melalui Minggu Advent yang keempat dari GKP Dolok Sanggul. Bersama-sama kita beribadah dalam topik Minggu Allah datang menyelamatkan umatnya. Oleh karena itu marilah kita buka firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita dalam penantian terakhir Advent yang keempat, yaitu dari Yesaya 35 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yesaya 35 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak. Ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati dan jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Amin. Sekali lagi saya sapa untuk kita semua. Salam di dalam nama Kristus Yesus Tuhan.
Bapak Ibu jemaat yang dikasih Kristus, judul firman Tuhan buat Advent yang keempat hari ini, Allah datang, kita semakin beriman, semakin tenang, dan semakin senang. Ya, sekali lagi. Allah datang, kita semakin beriman, semakin senang, dan semakin tenang dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, berbicara tentang ketakutan, tentu semuanya kita pernah merasakan yang namanya ketakutan. Mulai dari anak-anak, mulai daripada orang dewasa, sampai kepada orang yang tua sekalipun, kita pasti pernah mengalami ketakutan. Nah, ketakutan yang berlebihan, ketakutan yang sangat mendalam, itu akan menghambat kehidupan kita. Karena ketakutan yang sangat mendalam, itu akan membuat kita tidak lagi tenang dan senang dalam segala sesuatu. Mungkin kita pernah takut mungkin dalam kegelapan. Ya, mungkin juga kita pernah takut karena sendirian. Mungkin kita juga pernah takut di dalam masalah kehidupan kita. Dan mungkin kita pernah takut di dalam menghadapi studi karir dan jabatan yang ada dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, apa yang membuat engkau takut? Semua hal bisa membuat engkau takut. Nah dalam Yesaya 35 ini, ketakutan juga terjadi bagi orang-orang yang beriman, termasuk bagi kita, yaitu bagi bangsa Tuhan. Bangsa Tuhan sendiri pun pernah dan sangat-sangat memang mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Dan ketakutan ini bisa menumbuh kembangkan yang namanya depresi, putus asa, dan akhirnya kehilangan harapan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya tidak tahu kalau takut kita keluar rumah, ya, sementara kita sudah lapar, ya. Kalau takut kita untuk berobat sementara kita sudah sakit. Kita takut untuk melakukan perjalanan sementara ada yang mau kita kejar. Bagaimana kehidupan kita? Yang namanya itu semuanya akan berhenti. Nah, oleh karena itu dalam Advent yang keempat ini, firman Tuhan akan membangkitkan kita. Bahwa ketika orang takut, dia hanya satu membutuhkan. Yaitu apa? Membutuhkan pertolongan seseorang. Tanpa pertolongan seseorang, dia tidak akan pernah mengalami jalan keluar di tengah-tengah ketakutan. Bapak Ibu, ada seorang bapak, ya, ada seorang bapak yang pada perjalanan malam hari tiba-tiba mobilnya mogok. Dan mogok itu di tengah hutan. Dan hutan itu dikatakan banyak sekali begal, perampok yang akan lewat dari sana. Dia sendirian dalam mobil. Boleh kita merasakan apa yang dia rasakan. Tentunya apa? Di malam yang tidak ada orang di sana, ketakutannya sangat luar biasa. Dia hanya mau untuk mengatakan tolong, tolong, dan tolong. Dia keluar dari mobil, lalu di stopnya beberapa mobil. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata apa? Ternyata semua mobil yang di stop juga merasa takut. Sehingga mobil-mobil tersebut juga tidak ada yang memang memberikan pertolongan. Artinya apa yang mau kita katakan? Ketika kita merasa takut, belum tentu semua orang yang kita harapkan bisa menolong kita. Ya, karena apa? Tidak mudah untuk menolong orang di dalam ketakutan. Nah, tetapi ada seorang bapak yang betul-betul lewat pada waktu itu. Bapak ini juga sudah tua. Tetapi dia datang di sana yang mengatakan, apa yang terjadi denganmu? Lalu bapak tersebut mengatakan, mobil saya mogok, Pak. Lalu dia membantu dan memperbaiki dan membawa mobil tersebut kembali untuk hidup. Maka apa yang terjadi? Otomatis bapak yang mempunyai mobil tadi yang mogok tadi merasakan sukacita, ketenangan, dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang kita harapkan di dalam Yesaya 35 ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat ini.
Dengan topik minggu kita, Allah datang menyelamatkan umatnya. Apa sih yang sebenarnya terjadi pada waktu itu? Bangsa Israel pada waktu itu di Babel, mereka sudah tidak pernah lagi mengharapkan kehidupan yang mendatangkan kesenangan. Ya, semua kehidupan mereka mendatangkan hanya untuk pergumulan dan tantangan dalam kehidupannya. Nah, oleh karena itu Yesaya hadir di tengah-tengah kehidupan mereka mengatakan bahwa harapan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Harapan di dalam Tuhan tidak akan pernah pudar. Harapan dalam Tuhan tidak akan pernah sirna dalam kehidupan kita. Dan inilah juga yang menjadi harapan bagi kita. Mungkin kalau kita pernah mendengar yaitu harapan palsu, ya, mungkin pernah kita mengatakan tersebut. Ada harapan-harapan tapi menjadi harapan yang palsu. Nah, dalam Advent yang keempat ini, kita mau dikuatkan kembali untuk mengatakan bahwa mereka bangsa Israel yang ada di Babel tidak lagi bersedih hati. Tidak lagi tawar hati. Tidak lagi merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Tapi apa? Perubahan dari ketakutan menuju kesenangan. Ketika Allah hadir, maka Allah akan membawa mereka kepada perubahan yang dinamakan situasi kebahagiaan. Nah, coba kita baca dulu. Dalam ayat yang pertama, apa yang dikatakan firman Tuhan melalui Yesaya ini? Yesaya melihat, Yesaya mendapatkan pemandangan yang sangat indah. Apa dikatakan? Boleh bersama-sama kita melihat dalam ayat yang pertama ini. Apa dikatakan di sini? Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Bapak Ibu, tahu nggak padang gurun? Ya, ketika kita melihat padang gurun, lihat kanan, lihat kiri, lihat yang di depan, lihat yang di belakang, semua sama. Yaitu apa? Adalah gurun pasir yang tidak akan mendapatkan satu titik perjalanan yang akan kita tempuh. Kalau kita melihat padang kering, tidak usah padang kering. Kalau sawah kita saja kering, halaman kita kering, saya yakin bukan sawah kita saja yang kering. Tapi siapa yang kering? Ikut kita juga menjadi kering, ya kan? Nah, ketika itu yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau katakan padang kering akan mendatangkan kematian. Padang belantara, saya tidak perlu untuk menjelaskan padang belantara. Apakah kita pernah pergi ke hutan? Kalau kita pergi ke hutan, di sana tidak ada jalan keluar yang bisa kita dapatkan. Karena apa? Semua dipenuhi dengan semak-semak belantara. Artinya apa? Gambaran padang gurun, padang kering, dan padang belantara menggambarkan situasi yang tidak akan pernah kita mendapatkan kebahagiaan di sana. Kalau di sana kita terus, apa yang terjadi? Yaitu kebinasaan, kematian. Karena apa? Karena situasi itu akan membawa kepada kita ketakutan yang menuju kepada kematian. Tapi apa yang mau dikatakan Yesaya ini? Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Ya, luar biasa ini. Ya, padang gurun dan padang kering akan bergirang. Apa yang dikatakan? Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Saya tidak tahu hutan ketika bisa diolah menjadi taman bunga, kan sangat indah ini. Ya, ketika memang padang gurun bisa dijadikan sebagai tempat yang memang untuk bersenang-senang, ini luar biasa. Dan ini yang mau diambil perjalanan bangsa Israel itu dari padang gurun, padang kering, dan padang belantara. Tuhan membuat mereka sampai kepada yang dinamakan tempat kesenangan. Oleh karena itu apa yang dikatakan dalam ayat yang kedua? Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan. Semarak Allah kita. Bapak Ibu, tahu nggak bunga mawar? Senang nggak bunga mawar? Senang. Ketika kita mempunyai bunga mawar, bunga itu ketika mulai dia berkembang, bentuknya sangat cantik sekali. Ya,
Bahkan setelah dia kembang, ada aroma yang sangat harum di sana. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita dalam pergumulan, senang nggak? Indah nggak? Enggak. Tapi apa? Ketika kita melalui proses seperti bunga mawar itu, semakin berkembang, semakin mekar, disitulah sebenarnya kita menuju kepada proses kesenangan yang Allah buat. Oleh karena itu apa? Jalani proses Tuhan. Ya, ketika kita mengalami pergumulan, jangan katakan itu titik. Tetapi apa? Itu masih koma. Karena jalan Tuhan akan menambahkan perjalanan baru dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, apa sikap kita? Inilah sikap kita. Ayat 3 dan ayat yang keempat. Apa mau dikatakan di sini? Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyang. Katakanlah kepada orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Bapak Ibu, apa yang mau dikatakan Yesaya hari ini? Ketika Yesaya mengatakan ada sesuatu harapan yang indah, jangan dulu engkau putus asa hari ini. Jangan engkau mengatakan ini akhir hidupmu. Ini daripada kematianmu. Tapi katakan di dalam Tuhan ketika Dia datang maka akan ada keselamatan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu, saya tidak tahu dulu saya anak-anak ya. Ketika mama saya mengatakan sebentar lagi datang opungmu. Apa yang terlintas dalam pikiran saya? Ya, aku nggak akan dimarahi mama. Iya, aku nggak akan dimarahi bapak. Karena apa? Ketika sudah datang opung, apa yang dikatakan? Dia pasti menjadi pembelaku. Kalau saya nanti dimarahi, tinggal kemana saya mengadu? Kepada opung. Mama saya marah sama saya. Otomatis apa? Opung akan membela. Nah, kalau kepada mama saya minta uang jajan, apa yang dikatakan? Mak minta uang jajan. Pasti, ya banyak larangan. Ya nggak boleh. Otomatis apa? Kembali muka saya merengut. Tapi ketika datang opung, saya menjadi senang. Karena apa? Opung, saya mau jajan. Apa yang dikatakan opung? Maka opung akan memberikan yang terbaik. Nah Bapak Ibu, seperti itulah suasana yang mau diharapkan kehidupan bangsa Israel keluar daripada Babel ini. Apa yang dikatakan? Rasa putus asa, rasa hambatan, rasa sedih, rasa pergumulan itu akan berubah. Kalau di dalam ayat yang ketiga ini, kuatkan kembali tanganmu yang lesu. Ya. Maka apa yang dikatakan? Teguhkanlah lutut yang goyang. Bapak Ibu, pernah kita merasakan ketakutan sampai lutut kita bergoyang? Pernah, ya. Pernah kita juga merasakan ketika ketakutan itu tangan kita lemah. Untuk mengangkat tangan saja pun sudah gemetaran. Untuk membuat sesuatu pun tidak bisa lagi. Untuk melakukan sesuatu pun tidak berdaya. Karena apa? Karena memang pergumulan bisa menimpa kehidupan kita. Tapi apa yang dikatakan di sini? Allah datang sendiri. Bahkan dalam ayat yang keempat yang terakhir. Apa dikatakan di sini? Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Dia tidak diwakilkan. Ya, dia tidak diwakilkan. Tetapi apa? Allah sendiri yang datang. Kalau Allah sendiri yang datang, maka Allah juga akan membawa kita kepada kesenangan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, dalam Advent yang keempat, saya memperpanjangkan topik minggu kita. Allah datang menyelamatkan umatnya. Maka judul firman Tuhan hari ini saya buat. Ketika Allah datang, maka yang pertama, kita harus semakin beriman. Yang kedua apa? Kita harus semakin tenang. Dan yang ketiga apa? Kita harus juga di dalam kesenangan. Maka apa firman Tuhan hari ini saya katakan melalui Advent yang keempat, hari penantian terakhir di dalam Yesus yang akan datang kedua kali. Dalam momen Natal yang akan kita rayakan dalam 24 malam, 25, 26 dan menuju kepada akhir daripada tahun 2023 ini. Menyongsong 2024. Apa yang mau dikatakan firman Tuhan ini? Bapak Ibu, segala ketakutanmu, segala pergumulanmu, segala sesuatu yang menjadi persoalanmu, ingat, tidak ada
yang bisa membawa engkau bersenang hati tanpa engkau berada di dalam Tuhan. Makanya apa yang dikatakan? Allah datang. Ya, percuma kita Bapak Ibu, ketika Allah datang kita tidak ikut di situ. Sama seperti Opung, saya pernah juga mengalami seperti itu. Ketika Opung datang, saya nggak ikut di situ, saya masih sekolah. Nggak dapat uang jajan, kan seperti itu kan? Karena apa? Karena tidak ikut ketika memang di situ Opung yang datang. Yang mau saya katakan, bangsa Tuhan pun, umat Tuhan pun, orang beriman pun, kita sekalipun tidak akan pernah luput daripada ketakutan. Ya, tidak luput daripada pergumulan. Saya tidak tahu. Saya biasanya melihat, ya ini biasanya terjadi sama istri kan. Kalau sudah akhir-akhir bulan, apa yang terjadi? Ya, jantungnya berdetak kuat. Karena apa? Dia merasakan ketakutan. Sudah akhir bulan. Kalau sekarang bukan akhir bulan lagi Bapak Ibu. Akhir bulan dan akhir tahun. Ya, saya mau katakan juga, apa penantianmu? Apa harapanmu? Apakah engkau pernah mengalami ketakutan dalam ekonomi? Ya, apakah engkau mengalami ketakutan ketika engkau mempunyai penyakit yang tidak kunjung sembuh? Ya, ketika engkau juga mengalami pergumulan di tempat kerjamu, ketika engkau juga mengalami ketakutan di dalam pekerjaanmu, ketika engkau juga mengalami ketakutan untuk anak-anakmu dan untuk masa depanmu, maka firman Tuhan hari ini mengatakan, datanglah kepada Allah. Karena Allah saja yang bisa membawa kita menuju kepada perubahan dari yang sedih menuju daripada yang senang. Ya, dari mengalami ketakutan menuju kepada kegembiraan. Oleh karena itu Bapak Ibu, melalui firman Tuhan Advent yang keempat hari ini, jalanilah proses Tuhan. Ya, jalanilah proses Tuhan. Ketika engkau sekarang mengalami ketakutan, ingat, itu bukan akhir hidupmu. Itu bukan daripada kematianmu. Karena apa? Harapan, kehidupan, dan keselamatan akan Tuhan berikan bagi hidupmu. Oleh karena itu, apa yang perlu kita kerjakan di sini? Ayat 3. Ya, ini yang tadi disebutkan. Apa dikatakan di sini? Kuatkanlah tanganmu yang lemah. Kuatkanlah lututmu sekarang yang goyang. Ya, katakan kepada orang, jangan lagi tawar hati. Dan jangan lagi dikatakan itu kecut hatimu, lemah hatimu. Tapi apa? Kuatkanlah hatimu. Berarti apa? Proses sikap menanti Tuhan. Di dalam kita berkehidupan yang bertuhan bersama Allah kita. Kita harus punya prinsip. Yang pertama, hidupmu semakin beriman. Bagaimana beriman? Tegaklah engkau tetap di dalam Tuhan. Jangan goyang. Jangan bergeser daripada imanmu. Karena apa Bapak Ibu? Pergumulan bisa saja membuat kita bergeser. Ya, membuat kita lemah dan akhirnya apa? Kita meninggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhanmu. Yang kedua, tenanglah engkau. Bagaimana engkau tenang? Ketenangan kita ketika kita menguasai hati dan pikiran kita. Coba kita ingat dulu. Ketika engkau mengalami ketakutan, bisa nggak engkau kontrol pikiranmu dan hatimu? Bisa nggak engkau kontrol perasaanmu dan apa yang engkau alami emosionalmu? Terkadang apa? Ketakutan membawa kita tidak bisa menguasai kehidupan. Maka apa dikatakan? Ketika Allah datang, tenanglah engkau. Bagaimana kita tenang? Berikan hatimu dikuasai oleh Allah. Dikatakan dalam ayat 4 ini ada dua hal. Jangan tawar hati dan kuatkanlah hatimu. Dan yang terakhir melalui firman Tuhan hari ini, ketika Allah datang, bersenanglah kita. Karena apa? Proses yang mau kita ambil, proses yang akan kita capai, bukan kesengsaraan, tapi apa? Kesenangan dalam kehidupan. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang mau dikatakan? Allah akan membela engkau. Allah akan menjadi penolongmu. Allah akan membawa engkau kepada perbuatan yang ajaib, maka engkau senang. Maka dapatlah akhir dari firman Tuhan hari ini. Ketika Allah datang, apa yang perlu kita kerjakan? Ada 3 hal. Apa itu? Beriman, tenang, dan senanglah dalam kehidupan Tuhan. Karena apa? Sesuai dengan lirik satu lagu pujian. Mungkin kita tahu lagu ini. Pertolonganmu begitu ajaib. Engkau telah memikat hatiku. Ya. Kini mataku tertuju kepadamu. Maka yakinlah pertolongan Tuhan dalam Advent yang keempat ini. Menyongsong Mesias yang akan datang.
penyelamat yang akan datang, segala sesuatu ketakutan itu akan sirna dan berubah menjadi kegembiraan dalam kehidupan. Oleh karena itu, apa sifat kita? Mari kita katakan, ketika Allah datang sekarang, maka kita akan semakin beriman, semakin tenang, dan semakin senang dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita mendapatkan iman, mendapatkan ketenangan, dan mendapatkan kesenangan. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Advent yang keempat membawa kami kepada harapan dalam kehidupan. Bahwa ketakutan, pergumulan, dan permasalahan yang sering datang dalam kehidupan kami, yang mungkin bisa membawa kepada rasa putus asa, tawar hati, dan kelemahan dalam kehidupan kami, bahkan mendatangkan kematian dalam kehidupan kami. Sekarang Engkau berikan kami kehidupan yang baru, seperti umat-Mu, bangsa-Mu ketika berada di Babel. Mereka sudah mengatakan tidak ada lagi hidup bagi kami, yang ada adalah kematian. Oleh karena itu Tuhan, Engkau memberikan satu pengharapan hidup. Penantian akan penyelamat. Penantian akan juru selamat. Yang akan membawa kepada perubahan kehidupan. Yaitu gambaran padang gurun, padang yang kering dan padang belantara. Bisa bergirang dan bersorak-sorai. Tuhan, Engkau mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Mungkin juga hari ini kehidupan kami sama seperti padang gurun, sama seperti padang kering dan padang belantara yang tidak mempunyai tujuan yang terang, yang tidak mempunyai jalan keluar karena kami menghadapi masalah. Mungkin dalam masalah ekonomi, mungkin juga dalam masalah kesehatan, mungkin juga dalam masalah pekerjaan kami, mungkin juga dalam masalah tingkah laku anak-anak, mungkin juga permasalahan di tengah-tengah masyarakat, lingkungan tempat kerja, dan lain sebagainya. Tuhan tolong kami. Kami hanya mau mengungkapkan satu pertolongan iman yang Tuhan kerjakan kepada kami. Seperti Advent yang keempat ini. Dengan topik minggu kami, Allah datang menyelamatkan umatnya. Maka kami mempunyai prinsip hidup. Ketika Engkau datang Tuhan, jadikan kami semakin beriman. Jadikan kami semakin tenang. Dan jadikan kami menuju kepada kesenangan. Oleh karena itu, jangan biarkan kami ketika mengalami pergumulan, ketakutan, dan putus asa, kami kehilangan iman kami. Tapi kami tetap beriman, kami tetap berada dalam Tuhan. Tangan kami yang lesu, Engkau kuatkan. Lutut kami yang bergoyang, Engkau tegakkan. Dan segala sesuatu tawar hati, kelemahan hati kami, Engkau kuatkan kembali. Karena kami percaya pertolongan-Mu begitu ajaib. Dalam penantian Advent yang keempat, menyongsong daripada kedatangan Juru Selamat, kami yakin mengakhiri tahun 2023 ini juga. Dalam segala pergumulan kami mampu. Kami Engkau mampukan. Dan kami akan mendapatkan kegembiraan menuju tahun yang baru 2024. Sukacita yang daripada Tuhan akan berada dalam kami. Karena kami aminkan, seperti firman-Mu, Engkau sendirilah yang datang menyelamatkan dan memberi kesenangan kepada kami. Berkati kami semua, umat-umat-Mu yang percaya. Jangan biarkan kami datang di dalam ketakutan terus. Tapi kami datang dengan keberanian, menjawab ketakutan, supaya ketakutan itu Engkau berikan jawaban atas kesenangan dan kegembiraan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di GKPS Dolok Sanggul, yang ada di seluruh GKPS, di gereja-gerejamu, baik juga seluruh umat Tuhan yang bersama dengan kami yang ada di Nusantara TV. Berkati Nusantara TV ini Tuhan, juga menjadi sarana bagi Tuhan untuk membawakan firman Tuhan, mendatangkan pertolongan Tuhan, dan kami jauh daripada ketakutan, dan kami hidup dalam kesenangan dan ketenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami percaya Advent keempat ini adalah penantian kami yang akan membawa kami kepada kesenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Kami berdoa di dalam nama
Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan bahwa kita pewaris dalam kerajaan-Nya. Sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis dalam Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Amin, marilah kita memberikan persembahan kita. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang melimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami. Sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hujan berkat kan tercurah. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang kekal, pemilik kehidupan. Kami bersyukur atas perbuatan-Mu yang sungguh besar dalam kehidupan kami. Engkaulah sumber segala kehidupan, Allah yang awal dan yang akhir, yang selalu setia menuntun hidup kami, hingga kami memasuki tahun baru gerejawi saat ini. Kami memohon, kiranya Engkau tetap mengingatkan kami, supaya tetap hidup dan kasih dan kebenaran. Tuntunlah kami dalam pertobatan,
agar kami turut mewarisi kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Ingatkan dan ajarilah kami, agar senantiasa bertanggung jawab dalam mempergunakan hari-hari yang Engkau anugerahkan kepada kami bagi kemuliaan nama-Mu. Dengarlah doa permohonan kami, beralaskan kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Terimalah berkat yang datang daripada Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam, selamat Minggu Advent, selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita katakan, ketakutan akan lari, Tuhan Allah beserta engkau. Mari kita nyanyikan, Tuhan Allah beserta engkau. Sampai bertemu kembali.
GKPS Dolok Sanggul berada di Desa Sirisi-Risi, tepatnya Jalan Bahagia, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbanga Sundutan. Sejarah berdirinya GKPS Dolok Sanggul ini berawal dari tahun 1986. Sudah ada beberapa warga Simalungun di Dolok Sanggul. Hingga tahun 1990-an, warga Simalungun itu masih 2, 3, sampai 4 rumah tangga yang ada di Dolok Sanggul. Hingga pada tahun 1993 sudah mulai banyak warga Simalungun yang ada di Dolok Sanggul, sehingga mereka membentuk suatu perkumpulan ataupun arisan, namanya arisan. Dan arisan itu terbentuk pada penghujung tahun 1993 yang digagasi oleh 3 tokoh utama Simalungun yang pada saat itu Bapak JR Sinaga, saat itu dia bertugas sebagai Kepala SMP Negeri 2 Dolok Sanggul. Kemudian Bapak Ukada Manik yang pada saat itu dia pensiunan dari Koramil. Yang ketiga Pak Silalahi yang pada saat itu dia Kepala SMA di Dolok Sanggul. Mereka bertiga menggagas dan mengumpulkan warga Simalungun sehingga terbentuklah perkumpulan Simalungun yang mereka sebut namanya Pasdoboidos, singkatan dari Persaudaraan Anak Dohot Boru Simalungun di Dolok Sanggul sekitarnya. Pasdoboidos ini terus menggunakan bahasa Simalungun. Sekali sebulan, setiap minggu kedua dilaksanakanlah arisan ataupun pertangyangan Pasdoboidos. Dan pada saat pertangyangan itu mereka menyuarakan, beberapa tokoh itu menyuarakan bagaimanalah supaya bisa berdiri GKPS di Dolok Sanggul. Akhirnya pada penghujung September 1995 sepakatlah mereka mendirikan GKPS Dolok Sanggul dengan cara menghubungkan GKPS Dolok Sanggul ini dengan GKPS Tarutung pada saat itu. Sehingga kumpulan Pasdoboidos menyiapkan satu buah kor untuk dibawa ke Tarutung dan mereka berkebaktian minggu di GKPS Tarutung. Sehingga pengurus resort Sibolga pada saat itu, kita masih Sibolga, bersepakat untuk mendirikan jemaat GKPS Dolok Sanggul. Dan tepatnya minggu kedua, hari Minggu 10 November 1995 resmilah berdiri GKPS Dolok Sanggul. Dan pada saat itu belum ada alamatnya. Mereka masih menumpang di SMP Negeri 2 Dolok Sanggul untuk melaksanakan kebaktian. Dan kegigihan warga Simalungun melalui perkumpulan Pasdoboidos ini untuk menjadikan adanya GKPS di Dolok Sanggul, mereka bahu-membahu untuk mengumpulkan dana sehingga diperolehlah partapakan ini ataupun tempat gereja saat ini. Maka pada Juli 1997 sudah bisalah diperoleh gereja ini, pertapakan gereja ini, namun belum bisa membangun gerejanya. Jadi warga GKPS pada saat itu masih menumpang berkebaktian minggu di gedung SMP Negeri 2 Dolok Sanggul. Pada saat itu langsunglah dipilih pimpinan harian Majelis Jemaat GKPS Dolok Sanggul yang pada saat itu disebut pimpinan Majelis Jemaat. Porhangernya adalah Situa JR Saragih, wakil porhangernya adalah Situa Dr. Japili Damanik, sekretaris jemaatnya adalah Situa Dr. Andos, pada saat itu Syamas, Dr. Andos Nelson Tambunan, dan bendaharanya adalah Bapak Samas JP Sumbayak, John P. Sumbayak pada saat itu. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan sekilas sejarah berdirinya GKPS Dolok Sanggul yang pada saat ini dipimpin oleh Situa Paibun Silalai SPD sebagai pimpinan Majelis Jemaat, Situa Berliana Siahaan sebagai wakil pengantar jemaat, Situa Agus Letwing Manik, saya sendiri sebagai sekretaris jemaat, dan Situa Dr. Anus Nelson Tambunan sebagai bendahara jemaat. Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Makanya kita tetapkan di punguan ataupun di organisasi Pasdoboidos tadi adalah bagian dari GKPS. Karena adanya punguan Pasdoboidos maka ada GKPS.
Jadi Punguan Simalungun yang ada di Dolok Sanggul sudah berbuah mendirikan suatu gereja GKPS di Dolok Sanggul. Dan sampai sekarang Punguan Pasdowidos itu masih tetap eksis dan bahu-membahu. Kami warga Simalungun di Dolok Sanggul sampai saat ini ibarat seperti saudara kandung, kakak adik, abang adik, tidak ada perselisihan, tidak ada pengelompokan, kokoh dan Tuhan memberkati, itu merupakan berkat Tuhan.